Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michelle Olivia akan menjelaskan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini biasanya dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Ngomong-ngomong, apa sih tujuan dari teks prosedur ini? Tujuannya yaitu untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, agar memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapat hasil maksimal. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Pada pembuatan teks prosedur, yang pertama adalah tujuan. Penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan pada penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, terdapat material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Biasanya berisi tentang informasi alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, terdapat langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara beruntun, dan susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, yaitu penegasan ulang atau kesimpulan, menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat objektif, boleh ada dan boleh tidak ada. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ini terdapat 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu berisikan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti pengoperasian setrika, pengoperasian kipas angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat teks prosedur kompleks, terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya seperti pembayaran tilang oleh polisi, pembuatan makanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol, merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Yang pertama, kalimat. Kalimat dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu kalimat imperatif yang menyatakan perintah, kalimat deklaratif merupakan pernyataan, dan kalimat interrogatif yang memberikan pertanyaan. Dan kedua, terdapat konjungsi. Konjungsi yang digunakan terdapat 2 konjungsi, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan, dan lain sebagainya. Konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan lain-lain. Yang ketiga, numeralia atau kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, terdapat pronomina. Pronomina yang digunakan terdapat 2 macam, yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, tersebut. Pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu, dan kata ganti orang jamak, contohnya kita, kalian, kami. Yang kelima, terdapat verba. Verba yang digunakan yaitu 2 macam, yaitu verba material dan verba tingkah laku atau verba mental. Verba material merupakan verba yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain-lain. Verba tingkah laku atau verba mental yaitu
kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya atau menggunakan perasaan. Contohnya, menyukai, berpikir, menyetujui, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita udah sampai di akhir materi ini. Semoga dari materi yang udah aku jelasin ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.